Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Masnya dari mana ya? Saya berasal dari England. Hah? Dari England? Terus ngapain masnya ke Indonesia? Menang bus ke Surabaya. Oh alah, masnya mau ke Surabaya toh? Mau ke kota pahlawan gitu? Kota Pahlawan apa itu? Waduh, itu panjang ceritanya mas. Nah, biar masnya paham, gimana kalau saya ceritakan sambil kita makan siang? Setuju? Ngapa setuju? Saya setuju. Oke, kalau begitu, monggo kita OTW. Mr. Hendro dan Sibel Mr. Vince pergi ke tempat makan. Jadi begini Mr. Vince, Surabaya itu dikenal dengan kota pahlawan karena pada tanggal 10 November tahun 1945 itu pernah terjadi pertempuran yang sangat dahsyat antara rakyat Surabaya dengan pasukan Inggris. Mengapa bisa terjadi pertempuran? Jadi salah satu penyebab pertempurannya itu terjadi kontak senjata antara pasukan Inggris dengan rakyat Surabaya. Nah, pada saat terjadi kontak senjata itu, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi menyebabkan Brigadir Jenderal Malabi tewas. Sehingga Inggris mengeluarkan ultimatum pada tanggal 9 November 1945 bahwa semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Puncaknya, pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat antara pasukan Inggris dengan rakyat Surabaya. Nah, untuk menghormati banyaknya pahlawan yang gugur dalam mempertahankan kemerdekaan di kota Surabaya, maka pada tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, begitu Mr. Vin. Siapa yang mengobarkan semangat Pejuang Surabaya? Wah, benar sekali Mr. Vin pertanyaannya. Jadi, di Surabaya itu ketika terjadi perang tanggal 10 November, ada satu tokoh yang menyemangati perjuangan rakyat Surabaya. Namanya adalah Bung Tomo. Nah, Bung Tomo di sini berpidato mengobarkan semangat para pejuang Surabaya. Ada satu semboyan yang terkenal dari beliau yang berjudul dan berkata hidup atau mati. Nah, ini yang mengobarkan semangat perjuangan rakyat Surabaya, Mr. Vin. Ya saya paham. Nah, nanti kalau Mr. Vin sudah pulang dari Surabaya, Mr. Vin boleh mampir di kota Ambarawa. Di situ ada monumen Palagan Ambarawa. Nah, monumen ini banyak ceritanya Mr. Vin. Juga menceritakan tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Mr. Vin, mau tahu ceritanya apa enggak? Mau tahu ya? Nah, nanti habis ini tak ceritain, oke? Saya senang mendengarnya. Nah, pada peristiwa Palagan Ambarawa atau pertempuran Ambarawa itu terjadi pertempuran selama 4 hari. Jadi pertempuran ini dikarenakan tentara sekutu itu diboncengi oleh Nika. Nah, tentara sekutu dan Nika ini ternyata tujuannya untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda. Kemudian dipersenjatai oleh mereka sehingga rakyat Indonesia itu marah. Nah, karena
rakyat Indonesia marah, akhirnya terjadi pertempuran pada tanggal 26 Oktober 1945 di Kota Magelang antara Tentara Keamanan Rakyat Indonesia atau TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan Nika. Nah, tapi insiden ini dapat dihentikan setelah Bapak Soekarno dan Brigadir Battle melakukan perundingan. Tetapi perundingan ini oleh pihak sekutu diingkari sehingga terjadi lagi pertempuran yang berkobar di Kota Ambarawa. Nah, akhirnya Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya. Kolonel Sudirman menggunakan taktik yang sangat bagus, namanya taktik gelar supit urang. Nah, taktik ini menggunakan pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Nah, dengan taktik ini dan pertempuran selama 4 hari, akhirnya rakyat Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Seperti itu ceritanya Mr. Vince. Panjang juga ceritanya, tapi sangat menarik. Sebenarnya tidak hanya dengan pertempuran saja Mr. Vince rakyat Indonesia mempertahankan kemerdekaan, tapi pemerintah Indonesia pada zaman itu juga telah melakukan diplomasi atau perundingan dengan pihak sekutu atau Belanda. Mr. Vin mau tahu ceritanya apa enggak? Kalau mau tahu kita pindah ya, nggak enak sama yang punya toko, sudah kelamaan minum. Saya cut saya. Nah, selamat datang di rumah saya Mr. Vince. Jadi bangsa Indonesia sudah melakukan 4 kali diplomasi dengan sekutu atau Belanda. Yang pertama itu Indonesia pernah melakukan perjanjian Linggarjati. Yang kedua namanya perjanjian Renville. Nah, yang ketiga namanya perjanjian Rumroyen. Yang keempat namanya konferensi Meja Bundar. Bisa dijelaskan lagi? Oke Mr. Vin, saya jelaskan ya satu persatu. Mohon didengarkan. Yang pertama perjanjian Linggarjati. Jadi perjanjian ini adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda yang terjadi di daerah Linggarjati, Jawa Barat. Nah, dari perjanjian ini sebenarnya sudah menghasilkan beberapa kesepakatan. Namun dari kesepakatan ini ternyata pihak Belanda itu mengingkari. Nah, sebenarnya perjanjian Linggarjati ini merugikan bangsa Indonesia karena Belanda itu hanya mengakui Jawa, Sumatera, dan Madura sebagai wilayah Indonesia. Lanjut ya Mr. Vince. Yang kedua itu namanya perjanjian Renville. Nah, perjanjian ini dilakukan karena pihak Belanda sudah mengingkari perjanjian Linggarjati. Dinamakan perjanjian Renville karena perjanjian ini diadakan di atas kapal perang Amerika Serikat yang bernama USS Renville. Nah, dalam perundingan atau perjanjian Renville ini ditengahi oleh Komisi 3 Negara atau yang disebut dengan KTN. Anggota KTN yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Nah, delegasi Indonesia saat itu dipimpin oleh Amir Syarifuddin, sedangkan kerajaan Belanda dipimpin oleh Raden Abdul Qadir Widjo Atmojo. Nah, yang berikutnya namanya perjanjian Rumroyen. Perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi. Dari Indonesia namanya Bapak Muhammad Rum dan dari Belanda namanya Herman van Rooyen. Makanya disebut dengan perjanjian Rumroyen. Nah, perjanjian ini sebenarnya bertujuan untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB di Den Haag. Nah, yang terakhir itu namanya konferensi Meja Bundar.
Nah, konvensi meja bundar ini akhirnya Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka dan berdaulat. Kemudian masalah Irian Barat itu akan diselesaikan dalam waktu setahun. Perjanjian konvensi meja bundar ini merupakan perjanjian terakhir yang akhirnya pihak Belanda itu mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, begitu ceritanya Mr. Vin. Terima kasih ceritanya Pak Hendro. Oke, sama-sama Mr. Vince. Nanti hati-hati di Surabaya ya. Nah, kalau ke Indonesia lagi boleh mampir di tempat saya.